Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga kalian semua diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa menjalankan suluknya menuju Allah. Amin ya robbal alamin. Tema yang akan saya angkat kali ini adalah berdamailah dengan dirimu sendiri. Mengapa kita diminta untuk berdamai dengan diri sendiri? Manusia terdapat 3 unsur bagian ya. Yang pertama adalah jasad, jiwa, dan ruh ya. Atau kita klasifikasikan menjadi 2 juga tidak masalah. Jadi jasad kasar yaitu jasmani, jasad halus yaitu ruhani. Nah, kenapa kita harus berdamai dengan diri kita sendiri? Jadi kedua bagian unsur tubuh ini itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Hanya saja kebanyakan manusia hanya mengandalkan unsur yang pertama ini, yaitu unsur jasad kasarnya. Sementara di dalam jasad kasar itu terdapat sifat-sifat manusiawiyah, sifat-sifat jasmaniyah, dan alat yang digunakan adalah akal ya. Kebanyakan kita sebagai manusia hanya menggunakan satu alat ini sehingga kita terjebak pada yang bernama nafsu ya. Kita terbelenggu oleh nafsu. Yang merajai dalam diri itu nafsu, karena nafsu di sini lebih dominan daripada diri yang sesungguhnya, yaitu ruhani atau batiniyah ya. Yang sebetulnya ketika sudah mengetahui batiniyah, jasmaniyah ini juga akan mengikuti, nafsu ini juga akan mengikuti. Jadi ketika kita berdamai dengan diri sendiri, nah nanti kita akan berdamai dengan nafsu. Artinya nafsu ini dia akan mengikuti, akan tunduk, akan patuh kepada kita. Nah, ketika yang mendominasi ini hanya jasad kasarnya atau nafsunya, secara tidak sadar kita telah membangun tembok ya, penghalang antara nafsu ataupun diri kasar dan diri halus atau jasmaniyah dan ruhaniyah. Ada sekat pembatas di tengahnya, akhirnya menjadi gelap. Nafsu menjadi gelap ataupun jiwa ini menjadi gelap, tidak bisa melihat dirinya sendiri. Nah, kalau kita kembalikan kepada proses Adam dan Hawa, kenapa Adam dan Hawa diminta untuk saling menjalin cinta kasih ya, harus menjalin hubungannya agar tidak terjadi berat sebelah. Artinya keduanya harus menjalin keseimbangan, keselarasan
akhirnya terciptalah sebuah keharmonisan rumah tangga ya. Nah, ini sudah menjadi petunjuk buat kita, dan di situ An-Nisa ayat 1 ya sudah menjelaskan bahwasanya bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan Adam dari dirinya sendiri dan juga Hawa dari dirinya sendiri. Jadi Adam dan Hawa ini tercipta dari diri Allah itu sendiri. Nah, kenapa kok antara Adam dan Hawa ini bisa terdapat sekat? Kalau kita boleh katakan Hawa ini adalah nafsu dan Adam adalah dirinya ya. Ketika keduanya tidak bisa menjalin cinta kasih karena berat sebelah antara Hawa dan Adam ini, akhirnya ya terjadi sebuah guncangan ya, terjadi sebuah masalah yang sangat besar untuk jiwa. Nah, jadi Adam ini ya diproses juga dari diri Allah, begitupun Hawa diproses dari Allah juga. Nah, bagaimana keduanya ini agar bisa menjadi satu hidup, agar bisa menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan di situ. Nah, ketika keduanya berdamai, maka ya jelas semesta ini akan senantiasa merespon kita dengan baik, karena saling berkesinambungan, hubungannya di situ harmonis, selaras ya. Akhirnya keseimbangan alam ini pun menjadi baik ya. Terus bagaimana caranya mendamaikan antara Hawa dan Adam, mendamaikan antara nafsu dan diri itu? Nah, kita harus melalui serangkaian proses. Yang disebut Hawa di sini adalah kotoran hati ataupun keakuan ya, keakuan makhluk. Keakuan makhluk ini menjadikan dia lupa kepada Adam, bahwasanya Adam pun punya peran di situ gitu loh. Jadi kedua-duanya itu harus bisa mengerti, pengertian. Nah, akhirnya nanti kita bisa mengerti diri sendiri, akhirnya juga mengerti siapa Tuhannya yang menciptakan keduanya. Nah, prosesnya di sini ya mau tidak mau kita harus menundukkan si Hawa terlebih dahulu agar bisa mengikuti si Adam. Didik si Hawa dengan baik, perlakukan dia dengan penuh cinta kasih, penuh kesabaran ya. Jadi harus selalu diberikan masukan-masukan. Artinya masukan di sini itu ya, kalau masuk dalam proses pembersihan diri, masukan di sini bisa dikatakan dengan merenung atas diri gitu. Merenungi diri sebenarnya yang hidup ini jasmani atau rohani atau kedua-duanya hidup gitu. Nanti kita bisa mengetahuinya di situ. Nanti kita akan tahu siapa sebenarnya diri kita. Nah,
prosesnya kita harus mengikuti perenungan diri melalui khalwat, melalui syuhud di rumah ataupun di tempat mana juga boleh. Yang penting untuk sarana latihan, saya sudah bolak-balik bilang, harus mencari tempat yang sepi. Di rumah pun boleh. Di rumah berarti kita harus melakukan malam hari ya, dimana di situ hening, tidak ada yang mengganggu. Nah, rasakan itu, rasakanlah nafas ini itu siapa, gerakan jari jemari ini siapa, mata bisa melihat siapa, kuping kok bisa mendengar siapa. Nah, sebenarnya si Hawa ini tidak mempunyai sifat hidup sama sekali. Yang punya hidup adalah si Adam. Nah, ini proses ya. Sebetulnya makhluk ini yang kita sebut dengan nafsu, yang terkendali oleh akal fikir, ini sebenarnya fata morgana dan mati. Nah, ini harus bisa kita fanakan, kita godok melalui ilmu tauhid, dan situ melalui perenungan diri. Maka kita akan mengetahui Adam. Dan Adam di sini kita boleh katakan sebagai roh ya. Nah, roh ini yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhannya. Akhirnya dengan proses tahalli atau pembersihan hati, dengan merenung siapa yang hidup di dalam diri, akhirnya Adam pun ini nanti tidak akan mengakui bahwa dirinya itu Adam ya. Nah, Adam ini juga tidak mempunyai sifat apapun kecuali sifat mati. Akhirnya nanti kita akan dipertemukan oleh ataupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu ya prosesnya, sedikit mungkin bisa membantu membangkitkan jiwa yang benar-benar gelap, jiwa yang benar-benar gundah gulana, jiwa yang benar-benar rindu akan Tuhannya ya. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.